Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anjar Safitri akan menjelaskan tentang akuntansi diferensial kedua pada akuntansi manajemen. Pada video yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai akuntansi diferensial yang pertama, mengenai teori akuntansi diferensial serta penggunaan akuntansi diferensial pada fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ke fungsi yang ketiga, 4 dan 5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu akuntansi diferensial, yaitu merupakan informasi akuntansi yang terkait dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi ini merupakan taksiran atas perbedaan aktiva, pendapatan, biaya dalam alternatif tindakan tertentu. Jadi ada beberapa pilihan aktiva, pendapatan, dan biaya. Karena tadi disampaikan ada beberapa alternatif. Ciri dari informasi akuntansi diferensial yaitu yang pertama, informasi masa yang akan datang. Yang kedua, adanya unsur yang berbeda di antara alternatif yang tersedia. Yang ketiga, mengambil keputusan mengenai alternatif tindakan yang terbaik. Contoh pengaplikasian penggunaan akuntansi diferensial yaitu untuk pengambilan keputusan yang pertama, membeli atau membuat sendiri suatu produk. Sudah kita pelajari di pertemuan atau video sebelumnya atau video 1. Yang kedua yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, juga sudah dipelajari pada video yang ke-1. Kemudian video yang kali ini akan membahas pada fungsi yang ketiga, 4 dan 5. Fungsi yang ketiga yaitu menghentikan atau melanjutkan produk atau aktivitas tertentu. Yang keempat yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kelima yaitu penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Dengan semuanya 1-5 itu adalah formatnya format perbandingan antara alternatif-alternatif yang ada pada suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Pada fungsi yang ketiga yaitu menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Pada fungsi ini itu merupakan alternatif memilih menghentikan atau melanjutkan produk atau kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di perusahaan. Jika perusahaan memiliki lini produk, memiliki divisi yang berpotensial menyumbangkan kerugian dengan pertimbangan yang pertama yaitu pendapatan diferensial dan biaya diferensial yang hilang. Yang kedua yaitu manfaat biaya terhindar yang diperoleh. Jadi ketika misalnya ingin menghentikan, nanti itu ada pendapatan diferensial atau biaya diferensial yang hilang itu berapa. Kemudian ketika memang menghentikan juga berapa sih manfaat yang terhindar yang akan diperoleh. Jika lini produk harus ditutup, itu perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan, misalnya kontribusi pendapatan yang dikorbankan. Jadi ketika itu ditutup kan ada pendapatan yang tadinya biasa didapatkan dari usaha tersebut, itu harus dipertimbangkan berapa. Kemudian manfaat biaya yang dapat dihindarkan. Jadi biaya-biaya yang dapat dihindarkan itu apakah memang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dihindarkan. Itu seperti apa, besarnya berapa. Kemudian total manfaat yang diperoleh. Jadi laba yang nanti akan dihasilkan itu memang benar-benar sesuai dengan pengorbanan seperti itu. Pada contohnya yaitu pada PT Wirayuda, laporan laba rugi per lini produk periode semester 1 tahun 2008. Di sini ada produk A, B, C dengan nominal penjualan, kemudian biaya variabelnya, kemudian laba kontribusinya. Laba kontribusi itu laba sebelum dikurangi dengan biaya tetap ya. Kemudian laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap terhindarkan. Kemudian laba kontribusi juga dikurangi dengan biaya tetap tak terhindarkan. Kemudian ketemulah laba bersih. Nah, bisa dilihat di slide ini ya. Itu ada produk A, B, C dengan produk A dan B itu memiliki laba yang positif atau menghasilkan laba. Tapi produk C itu ternyata tidak menghasilkan laba atau negatif 5 juta. Ketika itu ditambahkan semua labanya sehingga labanya menjadi laba bersih 120 juta. Sebenarnya kalau tidak masukkan produk C, labanya menjadi 125 juta. Tetapi karena adanya negatif dari laba produk C sehingga menjadi labanya menjadi 120 juta. Itu. Nah, di sini kita perlu melakukan analisis apakah produk C itu memang harus dihilangkan atau memang tetap harus dipertahankan. Nah, seperti pada video sebelumnya bahwa biaya tetap itu ada biaya tetap yang terhindarkan dengan biaya tetap tak terhindarkan. Biaya tetap terhindarkan merupakan biaya tetap yang dia itu memang biaya tetap yang muncul karena adanya produk tersebut. Jadi misalnya produk C itu membutuhkan peralatan
untuk membuatnya. Nah, biaya tetap pada alat tersebut merupakan biaya tetap yang terhindarkan. Jadi ketika produk C itu tidak ada, maka biaya tetap tersebut tidak muncul. 110 di sini ya, 110. Kemudian kalau biaya tetap tak terhindarkan, itu biaya tetap yang walaupun ada produk C ataupun tidak ada produk C, maka biaya tetap tersebut akan tetap ada. Jadi nominal 30 pada setiap produk tersebut itu akan tetap ada. Jadi total biaya tetap tak terhindarkan itu adalah 90. Ketika produk C tidak dihasilkan, maka biaya tetap tak terhindarkan pada produk A dan produk B itu 90 dibagi 2, karena kan produknya hanya 2, yaitu 45. Kalau misalnya ada produk C berarti 30 karena dibagi 3. Tadi 90 dibagi 3 kan 30. Tapi kalau produknya hanya 2, maka 90 dibagi 2, 45. Nah, pada saat kita melakukan analisis pada produk C, maka yang dianalisis itu hanya pada biaya-biaya yang memang muncul pada produk C. Biaya tetap tak terhindarkan atau biaya tetap bersama itu tidak perlu dihitung. Di sini bisa dilihat di slide ya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap yang terhindarkan, totalnya menjadi 225. Sedangkan pendapatan yang hilang yaitu 250. Tadinya kan kalau misalnya tetap mempertahankan produk C itu kan ada pendapatan dari produk C 250, itu menjadi hilang karena kita hentikan. Nah, ketika kita hentikan ternyata di situ ada pengorbanan yang hilang yaitu 25 juta. Jadi laba yang seharusnya kita dapatkan yaitu hilang 25 juta. Hal ini menjadi negatif karena tadi min 25, tadinya kan ini laba ya, bisa dibilang pengorbanannya itu kan pendapatannya itu kan adalah, atau pengorbanan pendapatannya hilang itu kan 250 dikurangi biaya totalnya adalah 225. Jadi sebenarnya ada laba 25 juta. Ini menjadi negatif 25 karena ini dianggap hilang dari perusahaan ketika dihentikan. Jadi sebenarnya kondisinya itu laba ketika tidak dikurangi dengan biaya tetap tak terhindarkan atau biaya tetap bersama. Ketika dikurangi dengan biaya tetap tak terhindarkan, akhirnya menjadi rugi min 5. Hanya saja ketika melakukan analisis pada biaya akuntansi diferensial, itu tidak perlu memperhatikan biaya tetap tak terhindarkan atau biaya bersama. Karena itu akan tetap muncul walaupun ada produk C ataupun tidak ada produk C. Nah, di sini ternyata kita negatif ya, manfaat bersihnya menjadi negatif. Jika produk C dihentikan, maka potensi rugi akan bertambah sebesar 25 juta. Itu akan hilang karena kehilangan laba tersebut melalui laba kontribusi itu 25 juta tadi. Kalau misalnya tetap mempertahankan, kehilangan ruginya hanya 5 juta. Tadi ya yang pada tabel ABC itu kan ruginya hanya min 5. Tetapi ketika kita menghilangkan C ternyata negatif 25 juta. Alternatif yang diberikan yaitu dengan perlunya mengatur pembebanan biaya tetap ke masing-masing lini produk bukan atas dasar penjualan, tetapi menggunakan alokasi atas dasar kemampuan dari masing-masing produk untuk memberikan laba kontribusi yang disumbangkan oleh masing-masing produk tersebut. Sehingga perhitungan laba rugi dari semua lini menjadi tidak rugi. Jadi tidak ada salah satu yang rugi, sehingga merata semua mendapatkan laba. Tetapi labanya pun tidak berubah yaitu tetap 120 juta. Bisa dilihat di sini ya, ketika cara untuk melakukan pembebanan biaya tetap tak terhindarkan itu berdasarkan pada rasio laba kontribusi. Cara mencarinya yaitu kita mencari dulu total laba kontribusi, kemudian kita cari rasio perbandingan dari produk A, B, C, yaitu untuk A 0,46, B 0,27, C 0,25, kemudian dikalikan dengan total laba, dikalikan dengan total biaya tetap terhindarkan itu 90, sehingga perbandingan tadi ya, rasio tadi dikalikan 90, ketemunya untuk yang produk A itu 41538 untuk biaya tetap tak terhindarkan yang tadinya 30 menjadi 41, kemudian yang B yang tadinya 30 menjadi 25096, kemudian yang C yang tadinya 30 menjadi 23365. Sehingga laba bersihnya itu pada setiap produk itu merata, ada laba semua walaupun yang C itu kecil ya 1635. Karena tadi kalau misalnya C tidak dilaksanakan akhirnya membuat ruginya malah menjadi lebih besar yaitu negatif 25 juta. Tapi kalau kita tetap menjalankan produk C dengan biaya tetap semua sama, ruginya hanya 5 juta.
semua akan kelihatan bagus ya labanya. Jadi laporan keuangan itu kan akan bagus ketika semuanya laba. Nah, dengan cara tadi biaya tetapnya itu dimodifikasi berdasarkan rasio dari laba kontribusi pada setiap produknya. Sehingga nanti semua akan terlihat laba semua dengan total laba sama pada saat tadi belum ada modifikasi biaya tetap dengan sudah ada itu sama menjadi 120 juta. Itu contoh untuk fungsi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu menerima atau menolak pesanan. Di sini merupakan keputusan untuk alternatif menerima atau menolak pesanan khusus atas dasar pertimbangan. Yang pertama adalah pada perusahaan tersebut masih ada kapasitas yang menganggur, baik itu kapasitas menganggur pada SDM-nya maupun alat-alatnya maupun ruangannya. Kemudian yang kedua yaitu tidak merusak harga pasar. Jadi harga yang ada tersebut tidak merusak harga pasar. Harga pesanannya tidak merusak harga pasar. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan pesanan dapat diawasi. Yang keempat, berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi punya nilai-nilai lebih. Nah, contohnya di sini adalah PT Wirayuda memiliki kapasitas produksi tadinya adalah 200 unit. Tetapi kapasitas yang telah dilaksanakan itu baru sebatas 75% atau 150.000 unit. Harga jual produk tersebut yaitu 1.250 per unit dengan anggaran 2008 untuk 150 unit sebagai berikut, yaitu biaya variabel dan biaya tetap dengan masing-masing bisa dilihat ya untuk harga per satuan sama harga yang sebelah kanannya yang 60 juta sampai totalnya yaitu 145.500 itu adalah ketika totalnya adalah 150.000 unit. Jadi yang nominal kecil itu adalah 400, 120 sampai 970 itu adalah untuk harga per unit, biaya per unit. Kemudian untuk yang sampai puluhan juta itu adalah untuk 150.000 unit. Nah, di sini pada kondisi ini masih ada yang menganggur 25% atau 50.000 unit yang bisa diproduksi. Nah, ternyata pada saat kondisi menganggur itu ada pesanan khusus sebesar 30.000 unit, masih dalam jangkauan ya, karena kan sisanya adalah 50.000 unit yang masih bisa diproduksi, tapi di sini ada pesanan khusus 30.000 unit. Karena dia merupakan pesanan khusus, biasanya konsumen itu melakukan penawaran, yaitu dia menawar dengan harga 750 per unit. Apakah pesanan ini diterima ataukah pesanan ini ditolak? Kembali seperti penyampaian sebelumnya ya, ketika kita melakukan analisis informasi akuntansi diferensial, kita tidak menggunakan atau menambahkan biaya tetap yang bersama. Jadi yang dipertimbangkan hanya biaya variabel dan biaya tetap yang terhindarkan atau biaya tetap karena munculnya produk tersebut. Nah, di sini karena jenis produknya sama sehingga biaya tetap yang terhindarkan tidak ada. Biaya tetap terhindarkan bisa muncul ketika memang produknya itu berbeda, yang ABC tadi. Ini kan produknya sama, sehingga yang dihitung hanya biaya variabelnya saja. Di sini pendapatan bisa kita hitung ya, 30.000 kali 750, ketemunya 22.500. Kemudian biaya diferensial untuk 30.000 unit. Yaitu 30.000 dikalikan dengan biaya produksinya kan 400, ketemunya 1 juta 12 juta. Kemudian untuk biaya komersialnya kan seunit 120 dikalikan dengan 30.000 ketemunya 3 juta 600. Di sini bisa dilihat walaupun harga jualnya cuma 750, ternyata masih ada laba diferensial yaitu 6 juta 900. Kenapa pada biaya diferensial ini tidak dikurangi dengan biaya tetap? Karena tadi sudah saya sampaikan, biaya tetap ini merupakan biaya tetap bersama, yang mana ketika itu pesanan tersebut diterima atau tidak diterima akan tetap dikeluarkan sehingga tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah laba diferensial dari biaya yang muncul karena produk tersebut. Kan biayanya hanya biaya variabelnya saja. Nah, di situ ternyata masih ada laba 6.900.000 sehingga pesanan tersebut seharusnya diambil karena memberikan laba bagi perusahaan. Kemudian contoh yang kelima yaitu penambahan atau pengurangan lini produk dan segmen lain. Contohnya yaitu PT Indorama dengan income statement untuk 3 produknya yaitu produk A, B, C sebagai berikut. Di sini bisa dilihat keterangannya yaitu ada penjualan, biaya variabel, laba kontribusi,
kemudian ada biaya tetap totalnya, kemudian ada laba segmen, kemudian ada biaya tetap bersama. Jadi ada biaya tetap yang masing-masing produk, ada biaya tetap bersama, yaitu untuk biaya tetap bersama dibebankan keseluruhan untuk total semua, yaitu 10.500. Ini dalam ribuan dolar ya, sehingga laba bersihnya menurut relevant cost yaitu 1.500 dolar dalam ribuan dolar atau 1,5 juta dolar ya. Nah, ini dengan catatan bahwa biaya depresiasi dihilangkan dari analisis relevant cost. Jadi yang dipertimbangkan nanti pada analisis relevant cost atau akuntansi diferensial nanti adalah biaya gaji dan lainnya. Itu yang masih masuk. Nah, di sini kita perlu melakukan analisis ya. Bisa dilihat bahwa ada negatif 2.200 pada produk C. Kalau kita melihat sekilas dari laporan keuangan ini, maka produk C itu sebaiknya dihilangkan karena dia memberikan hasil yang negatif atau dihentikan ya. Kalau dilanjutkan ada dua jalan, yaitu kalau misalnya C mau tetap dilanjutkan ada dua jalan, yaitu menurunkan biaya pada produk C, menurunkan biaya produk C atau menaikkan penjualan pada produk C. Tetapi kedua hal tersebut itu sangat sulit dilakukan kalau memang manajemennya itu pengelolanya tidak seksama dan profesional. Nah, bisa kita coba melakukan analisis ya ketika kita menghentikan atau mempertahankan produk C. Nah, di sini misalnya kita memutuskan untuk menghentikan produk C karena dianggap tidak ada harapan lagi untuk membangkitkan kinerja dari produk C. Nah, dengan harapan ketika produk C dihilangkan itu memang dapat menghindari kerugian sebesar 2.200.000. Bahkan dapat menghemat gaji dan lainnya ya. Jadi gaji dan lainnya itu maksudnya di sini adalah gaji yang dikeluarkan sebesar $800. Depresiasi tadi sudah disampaikan merupakan bukan biaya relevan. Di sini bisa dilihat tabel perbandingannya ketika kita tetap membuat, yaitu tetap membuat di sini adalah tetap ada penjualan dikurangi dengan biaya variabel, ketemu laba kontribusinya, dikurangi dengan biaya gaji dan lainnya, tetap pada gaji dan lainnya. Untuk biaya depresiasi tidak dihitung. Di situ ternyata tetap negatif ya, menghasilkan negatif sebesar 800.000. Walaupun tadi biaya tetap bersama tidak digabungkan, biaya depresiasi juga tidak digabungkan, ternyata tetap menghasilkan rugi pada produk C. Nah, ketika menghentikan ya semuanya menjadi 000 ya. Di sini tadi ya, kalau tetap membuat dengan tidak memasukkan biaya tetap bersama ternyata tetap rugi 800. Biasanya kan kalau tetap membuat dengan analisis diferensial dengan tidak memasukkan biaya tetap bersama menjadi positif, tapi ini tetap menjadi negatif. Nah, di sini timbul pertanyaan. Tadi kan sudah memang benar-benar negatif ya, walaupun dilakukan dengan pengurangan biaya tetap bersama dan biaya tetap depresiasi. Apakah itu merupakan solusi yang tepat ketika kita memang menghentikan produk C? Ternyata ketika dianalisis lebih lanjut, produk C itu ketika diturunkan kemungkinan akan menurunkan produk A dan B juga, karena antara produk A dan B, C itu merupakan biaya yang produk-produk yang komplementer. Nah, asumsikan ketika memang produk C itu dihentikan, maka akan menyebabkan penurunan pada produk A yaitu sebesar 15% dan produk B itu sebesar 10%. Nah, hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Analisisnya itu perlu dikaji lagi secara akuntansi manajemen ya. Apakah dampaknya sebesar apa ketika memang itu merupakan produk-produk yang komplementer antara A, B, dan C dan ketika C itu dihentikan? Maka perlu adanya analisis dengan format perbandingan. Dengan format perbandingan yaitu tadi ketika tetap membuat, di sini tetap membuat itu berarti dengan kondisi yang seperti awal ya, tetapi perlu diingat lagi ya, tidak memasukkan biaya tetap bersama dan biaya depresiasi karena mereka bukan relevant cost, karena mereka tetap akan dikeluarkan walaupun tidak menghasilkan produk C. Ketika tetap buat produk C, maka total dari penjualan sampai dengan labanya itu menjadi 22.500.000 tanpa memperhatikan biaya tetap bersama ya. Kemudian ketika menghentikan itu laba yang atau penjualan yang hilang di sini ada 16.250 itu dari 10% sama 15% dari penjualan total A dan B itu 16.250. Kemudian biaya variabelnya ini dari 10% produk A dan 15% dari produk B
itu hilang, atau biaya yang tadi ya, yang penjualannya kan menurun 15% untuk produk A dan 10% produk B. Nah, tadi 16.250 itu dari total penjualan A dan B dikalikan dengan 25% ketemu 16.250 atau 16.250. Kemudian untuk biaya variabelnya 15% dikalikan dengan produk A, biaya variabelnya itu tadinya berapa, kemudian 10% dikali produk B, itu ketemunya jadinya itu 3.700. Sehingga margin kontribusi yang hilang itu 12.550 atau 12.550. Kemudian biaya gaji yang muncul jadi biaya gajinya itu tetap tidak menggunakan perbandingan, karena walaupun mau dihasilkan produk segitu atau tidak segitu, itu tetap memerlukan gaji itu 9.700, jadi dikurangi dengan 9.700. Ketemulah laba yang hilang yaitu 2.850. Jadi ketika menghentikan itu akan menghilangkan laba 2.850. Nah, di sini perlu dianalisis ya, apakah akan memilih kehilangan laba sebesar 2.850 dari total laba sebelumnya, atau akan tetap membuat produk C tadi. Nah, ketika memutuskan untuk menghenti, silakan nanti coba dihitung sendiri ya, dari biaya dari penjualan ya produk A dan produk B dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap serta biaya tetap bersama, itu nanti hasilnya akan negatif. Jadi labanya itu menjadi tidak laba karena tadi biaya bersamanya kan menjadi lebih besar, biaya tetap yang tadi juga menjadi lebih besar. Selain itu juga dikurangi dengan laba yang hilang karena penjualan yang menurun. Akhirnya malah ketemunya negatif, bukan menjadi positif. Jadi ketika melakukan analisis pada keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu lini produk, itu bukan hanya sebatas melihat pada analisis laporan keuangan yang ada. Tadi kan kalau melihat laporan keuangan yang ada, ternyata produk C itu secara analisis diferensial itu tetap hasilnya negatif. Biasanya kalau dikurangi dengan biaya tetap bersama kan biasanya positif, tapi yang produk C itu tetap negatif. Tapi juga melakukan analisis pada keterhubungan antara lini-lini produk yang ada. Apakah mereka itu saling melengkapi atau mereka adalah produk yang berdiri sendiri atau mungkin produk yang substitusi. Nah, ketika saling melengkapi akhirnya berdampak pada penurunan pada atau komplementer tadi ya, produk komplementer akan berdampak pada penurunan penjualan pada produk-produk yang lain. Jadi harus dianalisis itu komplementer atau substitusi atau seperti apa jenisnya. Nah, itu ya, demikian penyampaian materi dari saya tentang aplikasi dari penggunaan analisis diferensial. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.